Nama Tuhan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mulaikan ibadah kita saat ini. Mari siapkan hatimu. Kita mau datang menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, hidup kita, agar setiap pujian penyembahan yang kita naikkan menjadi persembahan yang berbau harum, berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami naikkan syukur Tuhan. Terbukti kami ada hingga saat ini Tuhan. Semua hanya karena kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam setiap langkah hidup kami. Kami sungguh bersyukur Bapa. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Hanya dengan pujian, penyembahan, pengagungan kami yang terbaik kami memberikan hanya bagi-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebab itulah alasan kami ada hingga saat ini, hingga detik ini ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Engkau layak dan Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, ingin mengganggu fokus kami, ingin mengganggu pujian penyembahan kami, hati kami. Saat ini kami sepakat dengan iman, kami ikat kuasanya, hancurkan kotakan keluar tempat dalam nama Yesus Kristus berkuasa. Kami serahkan Tuhan, ibadah ini tutup bungkusan darah-Mu nyata atas setiap kami, mulai dari anak kecil sampai yang berubah pun sekalipun Tuhan. Kami percaya tutup bungkusan darah-Mu nyata atas setiap kami. Dimensi Roh-Mu bekerja Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, ruangan ini, lingkungan kami Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Tulus karena
namanya Yesus Tuhan Raja atas segala raja yang berkuasa, yang berdaulat penuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Bebaskan roh kami Bapa, bebaskan roh kami untuk memuji dan memuliakan, berglori bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu, kami siap untuk memuji-muji, meninggikan bersorak-sorak bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Bagi setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau tetap memuji Tuhan, amin. Dalam situasi saat ini, mari tetap arahkan pikiran kita, pandangan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala-galanya, sumber sukacita kita. Amin. Amin. Mari tepuk tangan. Kita mengenali setiap pujian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil pujian dinaikkan. Terima kasih banyak Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami bagi nama-Mu Bapa. Dan inilah Tuhan setiap persembahan dari umat Tuhan telah diberikan Tuhan. Kami tahu tidak seberapa dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan sepenuh hati kami mau memberikannya Tuhan. Biar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Kau berkati setiap pekerjaan, setiap usaha jerih lelah dari setiap umat Tuhan yang telah menabur 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Engkau sanggup mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan dari tingkap-tingkap langit Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan dengan hati yang rindu mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Di setiap kerinduan kami sudah naikkan syukur kami Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap nikmati kasih-Nya. Tetap rasakan kasih-Nya dalam hidup. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat amat baik. Tetap bersyukur kepada-Nya. Siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di saat ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Atas rencana-Mu,
Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada Bapa di surga di saat ini. Kasih setia Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sungguh nyata. Kami seluruh sidang jemaat Tuhan ada sampai dengan detik waktu ini. Sungguh kami menyadari semua oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Dengan apa kami akan membalas semua yang Tuhan Kau perbuat dalam hidup kami. Hanyalah hidup ini kami persembahkan bagi Engkau. Setiap pujian pengagungan kami yang sudah kami persembahkan, biarlah itu naik menjadi persembahan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan belajarkan kepada kami selaku umat tebusan ya Tuhan. Selama masih dapat dikatakan hari ini kami lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena inilah kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Untuk kami dapat menikmati hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami hanya rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk setiap saat, setiap waktu memuliakan akan nama-Mu. Roh Kudus ambil alih dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa hamba serahkan seluruh hidup ini sungguh ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kuduskan dan sucikanlah kehidupan hamba-Mu. Urapi bibir mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan, sewaktu bibir mulut ini terbuka hamba dikaruniakan perkataan yang benar yang sungguh berasal daripada Engkau Tuhan. Hamba taklukkan segala kepikiran hamba dalam nama Yesus dan Roh Kudus Engkau berdaulat sepenuhnya. Terima kasih Bapa, satu hal yang hamba minta kepada Bapa di surga saat ini dalam nama Yesus. Permuliakan nama-Mu Tuhan lewat penyampaian firman. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih karena hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena selaku umat tebusan-Mu ya Bapa, kami telah siap untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 1 Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Dengan berikut, Injil itu kekuatan Allah. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita membaca secara bersama dua ayat ini. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan, penulis adalah Paulus. Jemaat yang ada di Roma ini bukan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, tetapi jemaat orang percaya yang ada di Roma adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen sewaktu mereka ada di Yerusalem untuk memperingati merayakan hari Pentakosta. Jadi orang Yahudi yang menjadi Kristen pada waktu itu, mereka kembali ke Roma, dan disitulah mereka mulai mendirikan jemaat Tuhan. Maka gereja Tuhan di Roma mulai bertumbuh. Kalau kita membaca kitab Roma pasal 1 ini, kita dapati bahwa
Rasul Paulus sewaktu dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma, dia dengan beberapa para rasul itu mereka belum sampai di Roma. Mereka belum pernah injak itu Roma. Sehingga kalau kita membaca dan memperhatikan pada ayatnya yang ke-8 dengan Paulus ingin ke Roma. Jadi kerinduan isi hati Paulus sewaktu dia mendengar ada jemaat Tuhan, orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, mereka percaya, dia memiliki satu kerinduan yang sungguh untuk pergi ke Roma untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Tetapi Tuhan itu baik. Di dalam segala kerinduan isi hati daripada Paulus itulah dia berdoa kepada Tuhan. Kerinduannya untuk pergi ke Roma, dia berdoa. Dan apa yang terjadi setelah doanya itu dikabulkan? Dia boleh sampai di Roma. Tetapi satu hal yang terjadi dalam kehidupannya sewaktu dia ada di Roma, dia ditahan dan dipenjarakan. Dan di Roma itu pula lah Paulus, Alkitab mencatat dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa setibanya di Roma, Paulus pun digigit oleh ular berbisa. Jadi satu kerinduan isi hati kita, doa kita kepada Tuhan, terkadang Tuhan menjawab setiap pergumulan kita, doa kita itu bukan menurut kehendak dan maunya kita dan waktu kita. Tuhan menjawab doa Paulus. Tetapi satu hal yang mungkin ada pada waktu itu bagi Paulus, dia tidak menghendaki kalau dia sampai di Roma dia harus dipenjarakan, dia ditahan. Iya kan? Pasti dia memiliki kerinduan untuk bagaimana dia sampai di Roma dia bisa memberitakan Injil, ya, menyatakan kebenaran kepada jemaat Tuhan yang telah menjadi percaya. Yang menjadi catatan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, Roma merupakan ibu kota kerajaan Romawi yang menguasai sebagian besar Eropa pada waktu itu. Ya, mereka menguasai Afrika Utara dan Timur. Pada zaman Perjanjian Lama, Roma sedang mengalami zaman keemasan. Jadi di dalam Perjanjian Baru itu, dalam Perjanjian Baru, Roma sedang mengalami zaman keemasan. Kota itu kaya. Roma pada waktu itu sangat kaya. Mereka maju dalam bidang sastra dan kesenian. Jadi Roma merupakan pusat dari salah satu kerajaan terbesar yang pernah dikenal oleh dunia. Kita tahu kerajaan Romawi. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, karena kota Roma ini maju dalam bidang sastra dan kesenian, Roma adalah pusat budaya. Jadi kalau kita renungkan satu kota yang sungguh berkembang dengan kehidupan keseharian mereka, mereka termasuk dalam orang-orang yang berpenghasilan baik, yang kaya menurut mata jasmani. Mereka pun maju dalam bidang sastra dan kesenian. Mereka adalah pusat budaya. Oleh karena mereka menjadi pusat budaya itulah, maka mereka banyak ada dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah banyak kepada dewa-dewa kafir. Dan lebih daripada itu, beberapa kaisar mereka pun mereka disembah sebagai Allah. Ini satu hal yang benar-benar jadi beban bagi seorang yang bernama Paulus sewaktu dia mendengar hal itu. Sehingga dia memiliki kerinduan untuk datang ke Roma untuk meneguhkan iman percaya daripada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Di sini Bapak Ibu kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, ayatnya yang ke-16, kita perhatikan baik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Jadi dengan tegas Rasul Paulus ini dia menyatakan kepada jemaat yang ada di Roma, waktu tulisan surat ini ditulis, dia belum ke Roma, tetapi dia mengirim surat ini kepada jemaat yang ada di Roma, supaya dia meneguhkan kehidupan iman percaya mereka, bahwa dengan satu keyakinan yang kokoh dalam hidupnya, bahwa dia tahu bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Rasul Paulus katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Adakah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pilih kasih? Ya. Karena Alkitab dengan mencatat kepada saya dan saudara bahwa pertama-tama kepada orang Yahudi. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi supaya kita dapat mengetahui bahwa kenapa hati Allah itu terpaut kepada bangsa Yahudi yang disebut sebagai Israel. Jadi dari ayatnya yang ke-16 ini, mengapa berita itu lebih dahulu didengar oleh orang Yahudi? Itu rencana Tuhan, supaya yang pertama-tama mendengar dan menerima berita keselamatan itu adalah orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, saya dapati betul bahwa karena bangsa Israel adalah umat khusus Allah. Semenjak Allah memilih Abraham, kamu perhatikan ini. Semenjak Allah memilih Abraham dan memanggil Abraham, menuntun kehidupannya keluar dari tengah-tengah keluarganya, Allah menjanjikan berkat yang besar kepada Abraham. Mari saya mengajak kita untuk melihat kitab Kejadian pasal 12. Ini kita lihat semenjak Allah memilih Abraham dan menjanjikan berkat yang besar kepada keturunan sampai dengan detik waktu ini. Saya dan saudara masuk dalam bilangan. Kejadian pasal 12 ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayatnya yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Allah ya kepada Abraham sampai kepada keturunannya. Mungkin saudara akan berkata bahwa kita bukan keturunan daripada Abraham, memang secara jasmani. Tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji. Jadi semenjak Allah memilih Abraham, janji Allah kepada Abraham untuk memberkati Abraham dengan berkat-berkat yang besar sampai kepada keturunannya. Selanjutnya kita lihat lagi bahwa kenapa hati Allah itu sungguh terpikat kepada bangsa Israel. Di dalam kitab Ulangan, kita membuka kitab Ulangan pasal 7. Supaya kita dapat mengerti dan dapat memahami. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga,
maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita perhatikan kalimat beribu-ribu keturunan. Jadi janji Allah mengikat satu perjanjian dengan nenek moyang kita pada waktu itu. Jadi sewaktu Allah mengikat satu perjanjian, Allah tidak akan pernah membatalkan perjanjian yang telah Dia ikrarkan. Sekalipun kita melihat jauh ke depan, bahwa sewaktu bangsa Israel telah menerima janji Allah, di mana Allah mulai menuntun dan membebaskan kehidupan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan yang mereka alami pada waktu itu, Allah menuntun kehidupan mereka keluar dari perbudakan itu menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah bagi mereka. Adakah perjanjian itu dibatalkan? Tetapi setiap orang yang tidak taat, yang tidak patuh kepada perintah Allah, maka pada waktu itu Allah menewaskan kehidupan mereka. Tetapi kasih dan setia Allah tetap Dia nyatakan bagi bangsa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau Allah telah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, lalu bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Sebelum kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, kita adalah budak-budak dosa di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Oleh karena kasih karunia Allah itulah Allah membebaskan kehidupan saya dan saudara keluar dari perbudakan dosa, dan Dia menuntun kehidupan saya dan saudara masuk di dalam jalan di mana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi Allah memilih umatnya. Kita perhatikan, karena janji itulah. Jadi ketidaktaatan bangsa Israel itu bukan membatalkan janji Allah kepada bangsanya, umat yang telah dipilih. Sehingga Alkitab mencatat di dalam kitab pembacaan kita di dalam Roma 1 itu, dengan satu keyakinan yang kokoh, Paulus ini dia mengaku, dia berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dua hal tadi Bapak Ibu itu merupakan jawaban mengapa berita itu lebih dahulu didengar oleh orang Yahudi. Karena semenjak Allah memilih Abraham, Allah melihat iman daripada Abraham, dan Allah berjanji untuk memberkati Abraham dengan semua keturunan dengan berkat yang besar. Di dalam Ulangan 7 ayatnya yang ke-6 tadi sampai ayatnya yang ke-9 itu membuktikan bahwa hati Allah terpikat kepada bangsa itu karena Allah mengasihi kehidupan. Jadi saya katakan ada bangsa Yahudi yang awal mula dan tetapi juga orang Yunani. Bukan berarti Allah kita adalah Allah yang pilih kasih, tidak. Tetapi di mata penilaian Allah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, mereka adalah umat khusus Allah. Itu adalah bangsa Israel. Kenapa? Karena melalui mereka Mesias akan datang ke dalam dunia. Jadi rencana dan panggilan Allah yang Allah tetapkan, setiap janji-janji Allah yang Allah telah ikrarkan itu tidak akan pernah bisa membatalkan rencana Allah di kemudian hari. Jadi Allah memilih kehidupan mereka karena ke depan Mesias akan lahir untuk ada di dalam dunia ini lewat bangsa. Jadi mereka mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Ada dua hal, saya catat hanya dua hal saja. Ada begitu banyak hal, tetapi ada dua hal
yang perlu kita ketahui bahwa mereka mengenal Allah dengan mentaati hukum-hukum bangsa Yahudi pada waktu itu. Sehingga kalau kita lihat tentang ahli Taurat, orang Farisi, mereka sungguh taat kepada hukum. Mereka tahu segala hukum. Tetapi terkadang dalam kehidupan mereka tidak mentaati hukum itu. Jadi mereka mengenal Allah hanya sebatas mereka mentaati hukum-hukumnya. Khususnya 10 hukum Taurat. Sehingga kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru itu, di dalam kitab Galatia, Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Karena tidak ada satu manusia pun dalam dunia yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Yang kedua, mereka mengenal Allah dengan apa? Mereka memiliki hari-hari raya mereka. Jadi hari-hari raya mereka, saya sudah katakan kepada jemaat Tuhan beberapa minggu yang lalu, ya, di mana dalam perayaan hari Pentakosta, 3 hari raya yang sangat penting bagi bangsa Israel. Jadi mereka tetap setia untuk melakukan hari-hari raya itu. Sekalipun mereka memperingati hari raya itu, tetapi kehidupan mereka lakukan di luar iman percaya mereka kepada Yesus. Jadi ayatnya yang ke-17 kita lihat. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalamnya itu apa? Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Jadi di dalam Injil inilah, di dalam kebenaran firman inilah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengetahui kebenaran tentang Allah. Karena di dalam Injil inilah kita diberi petunjuk. Injil menunjukkan kepada kita bagaimana kebenaran Allah dan rencananya untuk menyelamatkan kita dan bagaimana kita bisa dilayakan. Ini perhatikan kalimat ini. Kita bisa dilayakan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma, orang-orang Yahudi yang menjadi percaya pada waktu itu, hanya lewat iman kepada Kristus. Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik yang setiap saat kita perbuat akan membawa kehidupan saya dan saudara ada di dalam keselamatan. Tetapi iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, Injil ini Bapak Ibu sudah menunjukkan kepada kita bagaimana kebenaran Allah itu. Jadi di dalam Injil ini kita temukan untuk mencapai hidup yang kekal. Untuk sebentar kita bisa jumpa dengan Tuhan di dalam surga yang mulia. Dengan percaya kepada Kristus, iman kita hanya kepada Kristus. Jadi kalau kita berkata bahwa iman kita hanya kepada Kristus, jadi bukan hanya sebatas berbicara tentang iman, lalu kita dapati setiap orang yang berseru dan berkata, Tuhan aku percaya kepadamu, tetapi kehidupan mereka bertentangan dengan segala titah dan aturan yang ada di dalam firman. Iman dalam kehidupan kita selalu membawa kita kepada ketaatan. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, berarti kita pun akan menjadi pribadi yang taat untuk melakukan perintah Tuhan. Hanya dengan percaya kepada Kristus. Kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka hubungan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Semenjak awal mula Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan mereka dalam taman ini. Manusia itu membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kata firman Tuhan,
Mereka bergaul karib dengan Tuhan. Setiap petang firman Tuhan berkata Allah menjadi mereka. Ada satu hubungan yang sehingga sewaktu mereka jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Pada saat dosa yang merintangi semua yang baik, hubungan manusia dengan Allah terputus itu, maka Yesus harus hadir ke dalam dunia. Kehadiran Yesus ke dalam dunia inilah yang membawa kehidupan kita selaku gereja Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, untuk kita kembali membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya katakan kepada kita, pada zaman perjanjian lama yang bisa masuk sampai ke tempat yang maha suci hanya para imam. Kalau kita duduk dan renungkan aturan-aturan yang ada pada perjanjian lama, kalau saat ini kita ada dan masih memperlakukan perjanjian lama itu dengan setiap aturan, korban penghapus dosa, segala macam Bapak Ibu yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang sangat repot. Kita harus mencari binatang yang tidak bercacat celah. Kita harus mempersembahkannya, dan bukan kita yang mempersembahkan, para imam yang harus mempersembahkan. Tapi kasih Tuhan luar biasa. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib itu, tirai bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah, yang menjadi satu pertanda dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa sewaktu kita merindukan Tuhan, kita bisa langsung menghampiri takhta anugerah. Jadi kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita, kehidupan yang sudah jauh dari Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan lagi putus, mari kita datang di hadapan Tuhan. Yang sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan kita, yang membuat seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar seruan doa kita, adalah dosa yang tersembunyi. Jadi kalau Bapak Ibu kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, kita dapat ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi kalau dosa yang mendatangkan maut ini perlu kita hati-hati. Jadi bukan sebatas mulut kita menyangkal bahwa aku tidak butuh Tuhan, artinya kita murtad, itu jelas. Bagaimana caranya kita harus tahu dan mengerti jemaat Tuhan. Hidup kita harus menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata kita berdosa kepada Tuhan dapat diampuni. Tapi kalau kita berdosa kepada Roh Kudus, maka tidak ada lagi pengampunan. Terkadang dalam kehidupan saya dan saudara, ini yang perlu kita hati-hati dalam hidup ini, di mana kita ada pada zaman akhir. Terkadang tanpa kita sadari, sewaktu kita diperhadapkan dengan masalah bahkan pergumulan hidup, saya memberikan satu gambaran. Sewaktu kita ada dalam masalah, seseorang yang betul-betul kita kasih dia, kita mengasihi dia dengan sepenuh hati kita. Dia menjadi sahabat yang paling dekat dengan kita. Tetapi tanpa kita sadari, sahabat yang paling dekat itu bisa menyakiti hati kita, bisa memfitnah akan kehidupan kita, bisa menjelekkan kehidupan kita, bahkan bisa menipu kehidupan kita. Maka selaku jemaat Tuhan, selaku umat Tuhan yang sudah ada di dalam kebenaran, yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, apa tindakan kita dalam menyikapi orang seperti ini, sahabat yang paling dekat, yang sangat baik dengan kita? Alkitab mencatat bahwa kita harus mengampuni. Amin. Pengampunan itu sangat penting. Jadi berbicara tentang pengampunan, kita harus mengampuni itu juga mengampuni dengan iman. Bukan hanya kata, ya saya mau mengampuni dia. Sesudah itu kita balik lagi membenci. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus mengampuni dengan segenap hati kita. Mengampuni berarti melupakan
semua perkataan yang menyakiti, semua tindakan yang menyakiti, kita perlu lupakan itu semua. Dan kalaupun kita belum bisa mengampuni, ini catatan jemaat. Kalau kita belum bisa mengampuni, setiap saat di dalam doa kita diingatkan Tuhan, kau harus mengampuni. Kita konseling dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu menasihati bahwa harus mengampuni. Tapi kita tetap bersikeras, terlalu sakit. Kita tidak mau mengampuni orang, sekalipun berulang-ulang kali Tuhan nyatakan kepada kita bahwa kita harus mengampuni. Dengan cara Tuhan bisa memakai rekan-rekan, teman-teman, bisa memakai hamba Tuhan, bisa juga Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan tentang kuasa pengampunan. Tetapi kita tetap bersikeras untuk tidak mau mengampuni. Sikap seperti inilah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mendukakan Roh Kudus jatuh. Ingat ini. Sikap seperti inilah kita telah mendukakan Roh Kudus Tuhan. Dan kalau kita tidak menyadari pun, maka hal ini akan berlanjut. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita mendukakan Roh Kudus Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita sudah ada di dalam kebenaran dan kita sengaja untuk berbuat dosa, maka tidak ada pengampunan. Karena Yesus mati satu kali untuk menebus segala dosa dan pelanggaran. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita tahu itu dosa, jangan kita sengaja untuk berbuat. Dan pada waktu kita sengaja untuk berbuat, Roh Kudus mengingatkan kehidupan kita bahwa itu adalah dosa yang kau buat. Datang di hadapan Tuhan, minta pengampunan yang daripada. Jangan biarkan hidup kita berulang-ulang kali untuk Tuhan ingatkan, tetapi kita tetap ada di dalam ketegaran hati kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang mendukakan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita lihat bahwa di dalam Injil itulah kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Saya percaya semua kita memiliki iman. Sewaktu kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, kita dikaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus. Ini Bapak Ibu. Sejauh mana iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sejauh mana kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita mau untuk melakukan kebenaran firman itu, sehingga kita akan melihat bahwa kuasa firman itu ya dan amin. Saya pernah katakan, bukan sebatas kita hanya mengetahui Injil, saudara, tetapi mari kita belajar untuk memberikan hidup kita dikoreksi oleh Injil itu. Mari kita belajar untuk memberikan hidup kita supaya dimanapun kita berada, kebenaran itu terus menjadi bahagian dalam hidup kita. Ini sangat penting. Kalau kita bertemu dengan setiap orang Kristen, kita bertanya kepada mereka tentang Injil, tentang Tuhan Yesus, mereka semua tahu. Tetapi tidak semua orang Kristen menjadi pribadi yang mau menyerahkan hidup mereka, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin ada orang yang tahu bahwa kehidupan mereka saat ini ada di dalam dosa. Dan sewaktu mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa itu menjadi satu pertanda bahwa saya tidak boleh lagi ada di dalam kelimpangan dosa itu. Karena sudah mengambil satu komitmen untuk tinggalkan dosa itu. Jadi kita mulai mengulur waktu untuk mau melepaskan itu dosa. Sabar dulu. Karena waktu kita lepas dosa, kita sudah mesti hidup benar di hadapan Tuhan.
Iya kan? Jadi belum siap. Karena sekian lama kita hidup di dalam kelimpangan dosa itu, dan dosa itu membawa kehidupan kita untuk ada di dalam kenikmatan yang khusus. Karena sewaktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berjalan pada relanya Tuhan. Saya pernah mengingatkan jemaat, bisakah kereta api berjalan pada jalan yang dilalui oleh mobil? Tidak bisa. Kereta api itu berjalan pada jalan khusus. Kehidupan saya dan saudara bagaikan itu, saudara. Sewaktu kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, kita berjalan pada jalan yang sudah Tuhan tentukan. Rel khusus yang Allah tentukan. Inilah jalan yang harus engkau lalui. Engkau keluar daripada rel itu sewaktu engkau ditegur untuk kembali. Tapi sewaktu engkau tetap berjalan di luar rel yang sudah ditentukan Allah, maka engkau akan jatuh. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan saya dan saudara dulu adalah orang yang tidak memiliki iman. Kasih karunia Allah berjatuh dalam hidup saya dan saudara. Dan sewaktu kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan, kita telah mendapat bilangan kasih karunia Allah. Dia memilih kehidupan saya dan saudara. Dia membawa dan menuntun kehidupan saya dan saudara untuk ada di dalam jalan, satu perjalanan yang tidak enak. Karena selaku manusia terkadang hidup kita, kebebasan dalam hidup ini yang terkadang membuat kita untuk tidak bisa menerima hal-hal, aturan-aturan yang sangat ketat. Allah memberikan kehidupan saya dan saudara kehendak bebas. Dan sewaktu kita telah mengetahui kebenaran apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini, mari kita belajar untuk ada di dalam jalannya Tuhan, sekalipun jalan itu tidak enak bagi kita. Tetapi akhir daripada jalan ini, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Pilihan ada pada kita. Saat ini kita mau memiliki, mau melakukan kehendak bebas, tidak menuruti akan setiap aturan Tuhan. Kita mau berjalan sesuka hati kita, ataukah kita mau berjalan pada jalan Tuhan yang Tuhan telah tentukan. Sehingga akhir hidup kita akan jumpa dengan Tuhan. Bertolak dari iman. Di sini katakan dari iman dan memimpin kepada iman. Tadi saya katakan bahwa awal mula sebelum kita mendapat kasih karunia Tuhan, kita tidak memiliki iman. Tetapi sewaktu kasih karunia Allah itu jatuh dalam hidup kita dan menjadi bahagian dalam hidup ini, Allah memberikan kita iman untuk percaya kepada Dia. Dan dengan iman itulah semakin hari semakin kita giat di dalam Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita mengoreksi hidup kita. Ya betul Tuhan, firman hari ini belum saya lakukan. Roh Kudus mampukan kehidupan saya untuk dapat melakukan kehendak. Dan kita berjalan dari iman itu datang kepada kita. Terus menuntun akan kehidupan saya dan saudara kepada iman. Sehingga selama Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia ini, kita akan melihat. Dan kita bisa berkata bahwa semua yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mari kita belajar. Sewaktu engkau ada di dalam prosesnya Tuhan, proses itu tidak enak. Tapi coba kita belajar untuk berdiam di kaki Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat. Tuhan berikan aku pengertian. Untuk aku dapat memahami setiap masalah persoalan yang sementara aku hadapi. Dan sewaktu kita berdiam, Tuhan akan memberikan kita pengertian. Dan sewaktu pengertian itu kita dapat, mulut kita akan berkata, Tuhan Engkau sangat baik. Dan kita bisa berkata, Tuhan Engkau luar biasa. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan akan menuntun kehidupan
akan pernah bisa duduk untuk kita hanya langsung menerima perkara yang besar. Tetapi perkara yang besar yang telah Allah sediakan dalam kehidupan saya dan saudara, khusus dalam pelayanan, bahkan dalam pergumulan jemaat Tuhan masing-masing, Tuhan membutuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita percayakan janjinya. Kita lihat contoh Abraham. Sewaktu Allah memilih Abraham, dia tidak nego-nego dengan Tuhan. Allah menyuruh dia keluar, dia keluar. Allah berfirman kepada dia, lewat kehidupannya, seluruh bangsa di dalam dunia akan menjadi berkat. Keturunannya. Untuk menunggu janji Tuhan dikenapi itu Bapak Ibu, ada sekitar 20 tahun lebih untuk menanti perjanjian itu dikenapi. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita dapati betul. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan, kita masing-masing menerima janji Tuhan. Apakah janji Tuhan dalam hidupmu, pribadimu, keluargamu, tentang orang-orang yang kamu kasihi ke depan? Jangan ragu akan setiap janji. Imani terus. Kalau sampai dengan detik ini janji Tuhan itu belum digenapi, tetap naikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang pasti menepati janji. Dia tidak pernah mengingkar janji dalam hidup saya dan saudara. Kalau kehidupan kita sesama manusia, kita mengikat satu perjanjian, perjanjian kita itu bisa kita batal manakala satu orang itu tidak setia. Udahlah, berhenti. Saya tidak akan ada lagi dalam perjanjian, karena yang satu ini sudah ingkar janji. Tetapi Tuhan penuh dengan kasih. Berapa banyak kali saudara, bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan. Tetapi dengan kasih Tuhan setiap saat, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Waktu mereka tidak tahu, mereka menyembah kepada Allah. Allah membawa kehidupan mereka. Allah menyerahkan kehidupan mereka untuk diserang oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Tapi sewaktu mereka berseru kepada Tuhan memohon pertolongan, tangan Tuhan terlihat menolong akan kehidupan kita. Tangan Tuhan itu terulur bagi mereka, bukan karena mereka. Allah bertindak oleh karena nama Allah tidak mau dicela oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka Allah bertindak menolong kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selama kita diizinkan Tuhan ada di dalam dunia, sangat penting ya iman dalam menjalani kehidupan. Kita lihat kita ada pada zaman akhir, di mana kita akan diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dunia yang akan menggiurkan. Iman kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita pasti akan meninggalkan iman percaya kita. Saya pesankan kepada jemaat Tuhan bahwa janji dunia ini hanya sesaat, hanya sementara. Kenikmatan dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Tetapi sewaktu kita tidak memiliki iman, ya, tanpa iman dalam kehidupan kita, kita tidak memiliki harapan dalam hidup. Jadi kalau kita tidak ada iman dalam hidup ini, kita tidak akan pernah memiliki satu pengharapan bahwa sebentar saya akan tinggalkan dunia ini, saya akan jumpa dengan Tuhan di dalam surga. Iman ini sangat penting. Jadi selama kita menjalani kehidupan ini, mari jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, jaga perhubunganmu dengan Tuhan. Imani betul janji Tuhan dalam hidup. Saya mengajak kita untuk renungkan apa janji Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, iya saya belum pernah mendengar janji Tuhan dalam hidup saya. Mungkin ada segelintir para pelayan Tuhan, para majelis yang berkata, oh iya
Dalam doa Tuhan pernah menjanjikan sewaktu saya ada dalam masalah, bahkan pergumulan hidup, Tuhan berjanji Tuhan akan pulihkan rumah tanggaku, Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, Tuhan akan memberkati setiap usaha kita. Tapi sampai dengan detik ini rumah tanggaku belum dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, dalam menanti janji Tuhan digenapi, jangan sekali-kali kita menjadi pribadi yang mundur dari hadapan Tuhan. Kita tetap setia menanti janji Tuhan. Imani betul bahwa Dia yang berjanji. Dia pasti menepati janji. Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta, yang membuat janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita karena kita berubah setia. Tetapi kesetiaan Allah kepada saya dan saudara tidak pernah. Jadi kalau saat ini saudara ada mengalami masalah pergumulan hidup, saudara, apapun yang bagimu terlalu berat, Roh Kudus sementara mengingatkan engkau, berikan hatimu kepada Tuhan. Roh Kudus katakan mengampuni, mengampuni. Roh Kudus berkata melupakan, lupakan. Ya. Supaya kita menjadi pribadi yang setiap saat dapat menyenangkan hati Tuhan. Maka segala sesuatu tidak ada yang Tuhan sembunyikan dalam hidup. Jadi untuk kita mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan, kita harus membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini penting. Karena di dalam kita membangun hubungan kita dengan yang intim dengan Tuhan, setiap saat Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Dan sewaktu Tuhan menyatakan hal itu, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang lemah. Tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Karena ada sesuatu yang baru setiap saat Tuhan nyatakan kepada kita. Saya mengajak kita untuk tetap percaya dan mengimani betul bahwa Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Bahwa segala dosa kita telah diampuni. Jadi kalau ada si jahat mendakwa kehidupan kita, mengintimidasi kehidupan saya dan saudara, engkau ada di dalam dosa. Dengan iman katakan kepada dia, dosaku telah diampuni. Minggu lalu saya katakan, ada hal-hal yang perlu kita deklarasikan lewat mulut kita, suara kita harus keluar. Dan sewaktu kita berkata kepada iblis, sewaktu dia mendakwa kita, bukan kita dalam hati, karena dalam hati dia tidak tahu. Sewaktu kita berseru, kita diam karena masalah pergumulan yang terlalu berat, terkadang tidak bisa berdoa kan? Hanya mata kita tertutup, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, hati kita saja yang berseru, air mata kita tumpah. Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan melihat air mata yang kita tumpah. Tetapi sewaktu saudara mau mengusir si jahat yang sementara mendakwa saudara, saudara buat begitu dia tertawa. Ya. Karena dia tidak tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Yang tahu itu hanya Roh Allah itu. Jadi sewaktu kita menangis dengan kata-kata yang tidak terucap, maka Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita akan membantu kita untuk berdoa kepada Bapa di surga. Tapi kalau kita didakwa, Bapa bilang kamu telah diselamatkan. Itu dari mana? Dari si jahat. Ya. Dia tahu apa masalah dan persoalan. Dia tahu apa yang sementara kau perbuat. Dia tahu. Jadi kalau ada sesuatu yang engkau buat, jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, yang engkau tahu itu bertentangan dengan firman, apa tindakanmu untuk menutup celah daripada si pendakwa ini? Untuk dia mengintimidasi kehidupan. Datang di hadapan Tuhan, mengaku sungguh, minta pengampunan yang daripada Tuhan. Dan sewaktu engkau minta pengampunan daripada Tuhan dengan iman, engkau percaya engkau sudah diampuni. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil mengampuni bahkan menyucikan. Si jahat ini dia berusaha untuk membawa kehidupan iman percaya kita berpaling daripada Tuhan. Dan sewaktu kita telah selesaikan semuanya, kita telah buat beres di hadapan Tuhan, dalam kelemahanmu, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu lagi, dia akan berkata, siapa bilang kau sudah diampuni? Engkau masih ada di dalam dosa.
Dengan suara yang lantang kita harus berkata, enyahlah engkau, dosaku telah diampuni. Tuhan telah menebus segala dosa dan pelanggaranku di atas kayu salib. Maka saat itu juga bertenang. Jadi kalau dalam hati keluh kesah kita, apa yang kita akan utarakan buat Tuhan dalam hati. Tetapi sewaktu kita mau melawan si jahat, kita harus memperkatakan. Perkataan yang keluar daripada bibir mulut itu, dia harus dengar. Dan pada waktu dia dengar, dia akan lari karena nama Yesus. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jadi untuk memasuki hubungan baru yang indah dengan Allah, kita harus percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita dan segala dosa kita telah diampuni. Tetaplah di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab dalam kitab Roma mencatat, Roma 3 ayat 23, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Oleh karena apa? Dosa. Sehingga manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan sewaktu kita ada dalam Dia, kasih karunia Allah itu menjadi bahagian dalam kehidupan saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Dan firman Tuhan mencatat, orang benar akan hidup oleh iman. Berimanlah terus kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita pulang. Tinggalkan dunia ini. Dia dapati iman kita tetapi dalam Dia. Tuhan memberkati kita siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Untuk mengamenkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Ku kan tetap pelihara iman. Mari dengan satu pengakuan yang sungguh di hadapan Tuhan. Apapun bisa terjadi kita alami dalam dunia ini, tetapi itu tidak akan pernah bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kita mau tetap beriman sungguh kepada Tuhan. Mari dengan hati
menjadi tantangan bahkan pergumulan hidupmu. Janganlah engkau melepaskan iman percayamu kepada Tuhan. Selama Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, ketahuilah bahwa Tuhan sementara menuntun kehidupan saya dan saudara. Dia membawa kehidupan saya dan saudara ada di dalam satu arena perlombaan. Apakah kita mau tetap bertahan di dalam arena itu sampai kemenangan kita raih? Berfokuslah ke depan, di depan ada Yesus bersama dengan engkau. Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan segala sesuatu yang merintangi engkau untuk engkau tidak bisa ada dalam perlombaan itu. Sesulit dan seberat apapun yang kau hadapi saat ini, jangan lepaskan iman percayamu kepada Tuhan. Tetaplah di dalam Dia. Sampai akhir hidup kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan iman yang sungguh, sebagai satu pengakuan di hadapan Tuhan dan tangan kita terangkat bagi Tuhan, bukan tetap pelihara iman.
kehidupan kami menjadi kehidupan yang benar dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan, Bapa terus nyatakan dan sikapkan dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dengan merebaknya COVID-19, kami tetap menaruh iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup kami, yang sanggup memelihara akan kehidupan kami, melindungi akan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan Tuhan terus apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan iman percaya setiap jemaat. Kalau saat ini umat Tuhan ada dalam kelemahan dan keterbatasan mereka Tuhan, kondisi kesehatan yang sementara Tuhan terganggu, Tuhan Engkau memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna menjadi bahagian dalam hidup mereka. Engkau Tuhan sumber buat kami, yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami di dalam ketidaksanggupan kami Bapa. Kami percaya sewaktu kami datang dan kami berseru kepada Engkau Tuhan, Engkau mengulurkan tangan pengasihan-Mu, mengangkat kami dari segala kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga hati kami dan mulut kami tetap memuliakan akan Engkau Tuhan dan berkata Engkau Bapa yang baik. Layaklah Kau Tuhan, Engkau bukan dikira saya dikira, dipuji dan diagungkan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengaku sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang setiap janji-Mu Tuhan Engkau genapi dalam hidup kami, khususnya janji penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak sedetik pun Bapa Engkau tinggalkan kami. Kami tetap percaya dimanapun kami berada, Engkau Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami tetap beriman dan percaya hanya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita angkat satu pujian. Haleluya.
kekuatan kemampuannya dia tidak mampu, sehingga dia membutuhkan Engkau Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan maka dia pun tidak akan berjalan. Dan hal ini pun Bapa kami deklarasikan kepada Engkau Tuhan. Selama Tuhan izinkan kami ada di tengah-tengah dunia ini, dengan pandemi yang sementara merebak, dengan bertambahnya positif COVID-19 di kota kami Tuhan, kami membutuhkan pribadi-Mu Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Biar Engkau Tuhan yang menuntun setiap langkah kami Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam rencana dan kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami Bapa. Sampai kami melihat kemuliaan-Mu ya Bapa nyata dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba menaikkan pujian syukur bagi-Mu, karena Tuhan telah memberkati jalannya ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Dan hamba kembalikan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Biar Tuhan Engkau dipermuliakan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini hamba berdoa, menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Dalam sepekan ini Tuhan menambah setahun usia dalam kehidupan mereka. Baik jemaat GBI Shalom yang ada di Ambon, bahkan GBI Shalom yang ada di Labuhan Bacan. Biarlah di usia yang baru ini Bapa, mereka menjadi pribadi yang setiap saat mengasihi Engkau dan merindukan Engkau setiap saat. Untuk mereka tetap ada di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan isi hati mereka, masa depan cita-cita mereka Tuhan, Engkau membuat semua itu menjadi berhasil. Karena kami percaya Tuhan semua ada di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami sepakat, kami sehati, kami bersyukur buat anak-anak kami Tuhan, di mana Tuhan memberkati kehidupan mereka, baik dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai dengan sekolah lanjutan atas. Mereka telah berhasil Tuhan menyelesaikan studi mereka. Mereka lulus dengan nilai yang terbaik. Bahkan setiap anak-anak kami Tuhan yang ada dalam jenjang bangku pendidikan, mereka telah berhasil untuk naik kelas. Bapak, sungguh kami menyadari ini bukan karena kekuatan kemampuan mereka, tetapi kepintaran yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Di dalam keberhasilan mereka itulah Bapak, Kau tuntun setiap keluarga demi keluarga, untuk mereka menaikkan pujian syukur bagi-Mu Tuhan, karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dipikirkan dengan akal dan kepikiran kami selaku manusia, Engkau perbuat semuanya bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat berkat-berkat-Mu ya Bapa, yang telah Tuhan anugerahkan dan telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami dalam sepekan ini. Apapun yang kami perbuat, yang kami usahakan Tuhan, Engkau Tuhan sudah membuat semua itu menjadi berhasil. Satu hal yang hamba minta kepada Bapa di surga, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Baik jemaat Gereja Betel Indonesia, jemaat Shalom yang ada di Ambon, bahkan di Labuhan. Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu, dengan satu tali kasih yang takkan pernah putus, sehingga lewat kehidupan kami ada persekutuan kasih dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah kehidupan kami Bapak. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi kota kami berdoa bagi provinsi, bahkan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap para pemimpin yang ada dalam menangani COVID-19 ini Bapak. Biarlah kuasa-Mu ya Bapak dinyatakan. Kau melihat setiap seruan umat percaya yang tak henti-hentinya berdoa memohon kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa kota kami. Biarlah kesejahteraan kota kami menjadi kesejahteraan kami pun juga Tuhan. Supaya selaku umat Tuhan kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Kami rindu untuk kembali ada dalam satu persekutuan dalam rumah ibadah kami Tuhan. Tapi bukan kehendak kami yang menjadi, biarlah kehendak Tuhan saja yang menjadi, karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang menjadi pribadi yang taat kepada setiap aturan pemerintah, karena sungguh kami menyadari pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini Tuhan. Tuhan
Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat mengatur setiap pola ibadah kami Tuhan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari-hari ini Tuhan, Engkau Tuhan telah melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu, kekuatan kesehatan yang sempurna menjadi bahagian dalam hidup kami. Apapun yang kami butuhkan, perlukan bagi anak-anak kami dalam bangku pendidikan mereka Tuhan, biaya-biaya yang dibutuhkan pun Bapa, Engkau Tuhan sudah memberkati dan Engkau Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya Tuhan, saat ini kami akan berpisah, kami akan tinggalkan bait-Mu yang kudus Tuhan. Bahkan umat Tuhan yang ada beribadah di rumah masing-masing, Tuhan arahkan pandangan mata rohani mereka hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini hamba berdiri bagi jemaat Tuhan, memohonkan berkat bagi mereka Tuhan kepadamu. Dan hanya kepada Engkau sajalah Bapa hamba memohon berkat. Karena hamba percaya Tuhan Engkau Tuhan sumber pohon berkat dalam hidup kami. Sewaktu kami datang kami berseru kepada Engkau Tuhan, maka Engkau membuka tangan-Mu memberkati kehidupan kami, sehingga lumbung-lumbung kami terisi penuh dan hidup kami tetap dan terus memuliakan akan nama Tuhan. Mari umat Tuhan arahkan hatimu satu. Dengan iman angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, tinggal dan terus menyertai kehidupan kamu sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal, sampai Tuhan datang pada kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan pohonkan berkat ini.